Yang pertama itu apa sih HIV atau AIDS? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh, terutama sel CD4. Nah, sel CD4 itu adalah jenis sel darah putih yang beredar di seluruh tubuh melalui darah. Sel ini juga disebut limfosit T CD4 atau sel T pembantu. Karena sel ini membantu melawan infeksi dengan memicu sistem kekebalan tubuh untuk menghancurkan virus, bakteri, dan kuman lain yang dapat membuat kita sakit. Lalu yang kedua itu tidak langsung menunjukkan gejala pada saat awal terinfeksi. Banyak orang yang bisa tetap tidak merasakan gejala selama bertahun-tahun, bahkan hingga 10 atau lebih. Namun ada beberapa gejala awal yang mungkin muncul ketika pada saat 2-6 minggu setelah paparan, seperti flu, demam, atau pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, dalam tahap ini sistem kekebalan tubuh akan berjuang untuk menaklukkan virus HIV. Yang kedua itu adalah AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu tahap akhir infeksi di mana sistem kekebalan tubuh telah rusak parah sehingga tidak lagi mampu melawan infeksi atau penyakit tertentu. Nah, ini tuh ditandai dengan sistem kekebalan tubuh yang sangat amat lemah dan munculnya penyakit infeksi berat atau infeksi oportunistik. Nah, AIDS ini ditandai dengan turunnya jumlah sel darah putih hingga 200 sel atau munculnya infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik ini adalah infeksi serius yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau parasit yang menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah, seperti tuberkulosis, kandidiasis, atau sarkoma kaposi. Namun tidak semua orang dengan HIV akan berkembang menjadi AIDS, terutama jika infeksi HIV ditangani dengan pengobatan yang tepat tentunya. Lalu yang kedua adalah perbedaan HIV dan AIDS. HIV adalah virusnya, sedangkan AIDS adalah kondisi penyakit akibat virus itu. Maksudnya HIV adalah virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS adalah kondisi yang terjadi akibat infeksi itu. Infeksi HIV yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi sangat amat lemah, atau stadium akhir dari infeksi HIV ketika sistem kekebalan tubuh sudah sangat rusak. Lalu slide berikutnya yaitu bagaimana sih manusia itu dapat terinfeksi HIV. Nah, manusia itu dapat terinfeksi HIV melalui beberapa cara, terutama melalui kontak dengan cairan tubuh yang mengandung virus tersebut. Nah, ada beberapa cara penularan yang sangat umum terjadi. Yang pertama itu adalah hubungan seksual tanpa perlindungan. Yang kedua, berbagi jarum suntik. Yang ketiga, transfusi darah yang terkontaminasi. Lalu yang terakhir adalah penularan dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Pada saat menyusui ini, penularan melalui ASI ini dapat dicegah dengan pemberian obat antiretroviral kepada ibu dan anak. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nazwa Pandiputri Maryam dengan nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan kapan sih HIV mulai menyebar. Jadi, HIV itu pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1981. Lalu di Indonesia ditemukan pertama kali di Bali pada tahun 1987, yaitu kasus pertama tercatat di Indonesia. Sejak itu kasus tersebut terus meningkat, terutama pada usia kalangan remaja pada usia 15-14 tahun. Lalu sampai saat ini, menurut data Kemenkes, masih banyak kasus yang tidak terdeteksi karena orang-orang enggan melakukan tes HIV. Oke, next. Nah, siapa sih yang bisa terkena HIV? Jadi yang bisa terkena HIV itu seperti pengguna narkoba suntik, pekerja seks dan pelanggannya, pria yang berhubungan seks dengan pria, pasangan dari orang dengan HIV, atau bayi dari ibu yang mengidap HIV tanpa pencegahan. Nah, stigma dan diskriminasi banyak penderita mengalami perlakuan tidak adil karena kurangnya pemahaman masyarakat. Pada HIV tidak menular lewat sentuhan, pelukan, makanan bersama, atau duduk berdekatan. Selanjutnya, mengapa sih HIV ini bisa menyebar? HIV bisa menyebar melalui kontak cairan juga loh, seperti darah, air mani, cairan vagina dan rektal, atau bahkan air susu ibu atau ASI. Selanjutnya,
kurangnya kesadaran tentang status HIV. Jadi orang yang terkena HIV bisa menyebarkan tanpa sadar. Yang kedua yaitu adanya stigma dan diskriminasi dari orang sekitar, membuat orang itu enggan untuk melakukan tes HIV atau bahkan pengobatan karena ia sudah terkena HIV. Yang ketiga yaitu kurangnya akses ke layanan kesehatan dan pendidikan seksual. Yang keempat itu praktik seksual berisiko tinggi seperti berganti-ganti pasangan. Lalu bagaimana sih cara mencegah kasus HIV ini? Cara mencegah kasus HIV ini dengan cara yang pertama melakukan tes HIV. Yang kedua yaitu tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak dikenal atau bahkan berganti-ganti pasangan. Yang ketiga yaitu menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan saat melakukan prosedur medis, karena HIV ini dapat menyebar melalui darah dan cairan-cairan lainnya.